Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Bidadari adalah makhluk Allah yang berada di surga yang disiapkan untuk pendamping orang-orang masuk surga, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Surga merupakan tempat yang selalu diidam-idamkan manusia. Tempat yang indah penuh dengan kenikmatan. Umat Islam meyakini adanya bidadari. Istilah hurin in dalam Al-Quran diterjemahkan sebagai bidadari yang bermata jeli. Mereka digambarkan selalu perawan dengan umur sebaya yang diciptakan langsung tanpa proses kelahiran, dan digambarkan fisik mereka seperti gadis remaja. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan di dalam surga itu ada bidadari yang bermata jelita." Quran Surat Al-Waqiah ayat 22. Memiliki kulit putih, bening, bersih, dan lembut yang sempurna, diibaratkan seperti telur yang tersimpan dengan baik. Dan diibaratkan pula para bidadari itu seperti permata yakut dan mutiara. Dijelaskan pula bahwa para bidadari itu sangat sopan, selalu menundukkan pandangan. Mereka tidak pernah disentuh oleh bangsa manusia atau jin. Dari segi penciptaan bidadari berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya, dan iblis dari api. Dalam penampilan fisik, bidadari digambarkan sebagai sosok yang sangat cantik jelita dan sempurna tanpa celah. Dalam hal ini, dalam sebuah hadis telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada bidadari yang dinamakan Aina, diciptakan dari 4 unsur, yaitu dari misik, kafur, anbar, dan za'faran. Di dalam hadis lain diceritakan bahwa Allah menciptakan bidadari dari 4 warna, yaitu putih, hijau, kuning, dan merah. Diciptakan Allah tubuhnya dari za'faron, misik, anbar, dan kafur, sedangkan rambutnya dari sutra. Dalam buku Hadil Arwah ila Biladir Afro karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dijelaskan dari bahan apa bidadari surga diciptakan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang sanadnya bersambung. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya bidadari surga meludah di 7 lautan bumi, pasti airnya akan berubah menjadi tawar, karena saking tawarnya mulut bidadari surga tersebut. Bidadari bermata jeli diciptakan dari za'faran, adalah sejenis bunga berwarna ungu yang cantik yang tumbuh di Jazirah Arab. Tumbuhan ini memiliki wangi yang sangat harum, serta banyak mempunyai khasiat yang berasal dari putiknya, sehingga bunga ini dijuluki bunga termahal di dunia. Manusia diciptakan Allah dari bahan baku tanah, dan manusia adalah makhluk paling sempurna di muka bumi, dan memiliki paras dan rupa paling bagus di muka bumi. Sekarang bayangkanlah seorang bidadari yang diciptakan dari za'faran, seperti apa sempurna dan cantiknya. Wallahu a'lam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang sanadnya bersambung, Rasulullah SAW bersabda, cahaya memancar di surga, kemudian penghuni surga mengangkat kepalanya. Ternyata cahaya tersebut berasal dari cahaya gigi bidadari surga yang bermata jelita yang sedang tertawa di hadapan suaminya. Diriwayatkan dari Laits bin Sa'ad, dari Yazid bin Abu Habib, dari Walid bin Abdah. Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, wahai Jibril, hentikan aku di bidadari yang bermata jelita. Lalu Jibril menghentikannya di hadapan bidadari-bidadari bermata jelita. Rasulullah berkata, kalian dari mana? Mereka menjawab, kami adalah istri-istri kaum mulia yang bertempat tinggal di surga dan tidak pindah daripadanya untuk selama-lamanya. Mereka tetap muda dan tidak akan tua selama-lamanya. Mereka selalu bersih dan tidak kotor selama-lamanya. Ibnu Mubarak berkata kepada kami, dari Yahya bin Ayub, dari Abdullah bin Zuhar, dari Khalid bin Imran, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada suatu hari kami sedang mengobrol dengan Ka'ab. Beliau berkata,
Jika tangan bidadari surga yang bermata jelita diturunkan dari langit menuju bumi, maka akan menerangi penghuni bumi sebagaimana matahari menerangi penghuni dunia. Ibnu Abbas berkata, tadi engkau berkata tangannya, bagaimana kalau wajahnya, warna kulitnya yang putih dan pesona kecantikannya? Diriwayatkan dari hadis Hasan bin Atiyah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di surga tempat bidadari yang bermata jelita bernama Lu'bah. Semua bidadari surga kagum kepadanya. Mereka menepuk bahu Lu'bah dan berkata, betapa bahagianya engkau wahai Lu'bah. Sesungguhnya apabila pemburu surga mengetahui keberadaanmu, pasti mereka akan serius mengerjakan amal soleh. Di antara kedua matanya tertulis, barang siapa ingin mendapatkan istri di surga seperti aku, maka hendaklah ia berbuat untuk mencari keridhaan Rabbku. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, saya pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, sekiranya bidadari surga mengeluarkan telapak tangannya di bumi, maka akan membuat penduduk dunia kagum karena saking bagus dan indahnya. Jika dia mengeluarkan tutup kepalanya, maka matahari pada saat bersinar terang akan berubah menjadi lampu yang kecil yang tidak lagi terlihat cahayanya. Jika ia mengeluarkan wajahnya yang cantik, maka kecantikan wajahnya akan menyinari langit dan bumi. Ibnu Mubarak berkata dari Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir yang berkata, sesungguhnya bidadari yang bermata jelita menunggu masing-masing di pintu surga. Mereka berkata, duhai lama sekali kami menunggu kedatangan kalian. Kami selalu riang dan tidak cemberut selama-lamanya. Kami tetap tinggal bersamamu dan tidak akan berpisah selama-lamanya. Kami tetap kekal dan tidak akan mati selama-lamanya. Bidadari tersebut berkata dengan suara paling merdu yang belum pernah didengar oleh telinga. Kemudian dia berkata, engkau adalah kekasihku dan aku adalah kekasihmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.